Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Fikri Hanifah. Di sini kakak akan mendongeng. Kira-kira ada yang tahu tidak ya kakak akan mendongeng tentang apa? Ya, tepat sekali. Kakak akan mendongeng tentang kisah kelahiran suri tauladan kita, Baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, adik-adik duduk yang rapi terlebih dahulu ya. Tangan ke atas, diputar-putar, duduk yang manis. Oke, mari kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Siti Hajar dan Ismail, seiring berjalannya waktu berubah menjadi negeri yang sangat besar. Berkat doa dari Nabi Ibrahim, negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakatnya hidup berkecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan mulai menyembah berhala seperti Saman, Nusun, Wata, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah Tuhan yang mereka sembah, yang terbuat dari logam, batu, dan kayu. Bukan hanya Tuhan mereka yang berubah, tetapi sifat dan perilaku mereka juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompoknya masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya, tetapi kekayaannya itu dihasilkan dengan cara yang tidak halal, seperti berjudi dan meminum arak. Hahaha, cepat bawakan aku arak itu. Rasanya kerongkonganku kering sekali. Wahailah kawan, sabar sedikit. Bagaimana kalau kita berjudi saja? Hahaha, itu ide yang bagus. Saya setuju. Hei, kamu yang duduk di sana. Iya. Tolong panggilkan penari untuk menghibur kita. Baiklah. Tidak hanya berjudi dan meminum arak, perampokan dan pencurian juga sering terjadi. Sasarannya adalah mereka yang berjalan kaki. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta dan kekayaan yang paling banyak, merekalah yang akan memimpin dan akan dihormati. Oleh karena itu, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapat kekayaan tersebut. Karena itu pula, mereka sering terjadi perselisihan
sesama saudara, dan sering menimbulkan pertengkaran. Zaman di mana kaum Quraisy bersikap sangat kejam disebut dengan zaman jahiliyah. Pada zaman itu pula hiduplah seorang wanita soleha bernama Aminah dan suaminya yang bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, suaminya jatuh sakit. Aminah sangat sedih sekali. Dan akhirnya suaminya meninggal dunia. Aminah pun merasa sedih sekali. Lalu Aminah berbicara kepada anak yang ada di dalam kandungannya. Wahai anak yang ada di kandunganku, semoga engkau menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum pernah bertemu. Pada suatu malam, Aminah bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir, mimpi itu bertanda bahwa kelak anak yang ada di dalam kandungannya akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Mekah menjadi sangat ramai. Banyak orang-orang yang datang ke Mekah untuk beribadah ataupun berdagang. Di saat itu pula, Raja Abraha sangat kesal dan marah karena tempat ibadah yang ia buat dengan bagus dan mewah sangat sepi sekali. Tidak seperti Mekah. Karena itu, Raja Abraha sangat kesal dan marah. Ia menyuruh pasukannya untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkannya. Wahai pasukanku, mari kita serang Ka'bah. Baik. Pada saat pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk menghentikan penyerangan terhadap Ka'bah dengan melemparkan batu dari neraka, sehingga tidak terjadi penyerangan terhadap Ka'bah. Pasukan gajah runtuh dan tidak berdaya, dan Mekah tetap berdiri kokoh dan tidak hancur. Tahun ini pula disebut dengan Tahun Gajah. Pada Tahun Gajah, Aminah melahirkan suri tauladan kita, baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
lahir tanggal 12 Robiul Awal, tahun gajah. Nah, adik-adik, ceritanya telah selesai. Nah, kakak ingin menanyakan, apa sih amanat atau pesan dari kisah tentang kelahiran suri tauladan kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Tepat sekali. Amanat atau pesan yang dapat kita ambil dalam cerita dongeng tersebut adalah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, serta kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Lalu, pesan yang kedua yaitu adalah setiap orang yang hidup pasti akan mati. Dan di balik sebuah kisah pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Jadi, kita sebagai manusia harus ikhlas dan sabar jika dihadapkan dengan suatu cobaan. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sekian dongeng dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.